Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fajriah selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai transport molekul melalui membran sel. Transport molekul melalui membran sel. Di slide selanjutnya kita diperlihatkan gambar membran sel yang terdiri dari unsur-unsur seperti filamen, permukaan internal membran, terus ada plasma membran, ada glikoprotein, dan semua ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Secara garis besar, membran sel itu berfungsi sebagai baris selektif antara sitoplasma dengan cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal. Sel untuk hidup memerlukan suplai air, gas oksigen, nutrien, dan elektrolit dari lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, sel yang hidup pasti melakukan metabolisme dalam tubuhnya yang akan menghasilkan produk metabolisme seperti gas karbon dioksida dan urea yang harus dibuang ke cairan ekstraseluler dan selanjutnya keluar tubuh makhluk mikroorganisme. Arus molekul dari luar sel dan ke dalam sel atau sebaliknya memerlukan peran pasif dan aktif membran sel. Apabila membran sel tersusun hanya oleh lipid bilayer, maka membran sel dapat dilintasi oleh molekul-molekul hidrofobik atau nonpolar seperti molekul O2, CO2, N2, dan hormon steroid. Permeabilitas membran sel semakin berkurang terhadap molekul-molekul hidrofilik atau polar, tidak bermuatan berukuran kecil seperti H2O, urea, dan gliserol, dan molekul-molekul hidrofilik tidak bermuatan besar berukuran besar, antara lain glukosa dan sukrosa. Pada akhirnya, membran sel tidak mudah dilewati terhadap ion-ion yang bermuatan atau berelektrolit. Misalnya H+, Na+, HCO3-, K+, Ca2+, Cl-, dan Mg2+. Dan seperti di slide selanjutnya kita menampilkan gambar dari permeabilitas membran sel terhadap molekul yang bisa kita perhatikan secara seksama. Di sini saya akan menjelaskan tentang transport protein pada membran sel. Di slide sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang apa itu membran sel. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang transport protein. Sebelumnya, transport protein itu terdiri dari ada dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, lebih spesifiknya lagi di slide ini saya akan menjelaskan tentang transport aktif. Transport aktif dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Di pembahasan kali ini saya akan lebih menspesifikkan tentang transport aktif primer. Di membran sel dilengkapi dengan protein integral yang berfungsi sebagai protein pengangkut molekul hidrofilik dan ion. Ada dua macam protein transport, yaitu tentang transporter atau carrier, dan yang kedua adalah saluran atau yang sering disebut dengan kanal. Transporter mengikat molekul pada sisi yang spesifik. Hubungan transporter dengan molekul yang dibawa menyerupai hubungan enzim dengan substrat. Akan tetapi tidak seperti enzim yang mengubah substrat menjadi sebuah produk, melainkan transporter tidak mengubah molekul yang dibawa tersebut. Sementara itu, saluran berinteraksi dengan molekul secara lebih lemah dibandingkan 9 transporter lainnya. Akan tetapi karena saluran berbentuk seperti pori-pori, maka transport molekul melalui saluran berlangsung lebih cepat dibandingkan transport molekul melalui transporter tersebut. Seperti enzim, transporter dapat dihambat oleh inhibitor kompetitif maupun inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah agen penghambat yang bersaing dengan molekul pada tempat ikatan spesifik pada transporter. Inhibitor non-kompetitif adalah agen yang penghambat yang berikatan dengan transporter pada tempat lain selain tempat ikatan spesifik dengan molekul yang kemudian mempengaruhi struktur transporternya. Oke, selanjutnya kita akan membahas H+, K+, ATPase.
Bisa kita lihat pada gambar di slide sebelah kiri, itu H plus K plus ATPase ini terjadi di dalam lambung perut. Nah, konsentrasi H plus di dalam membran sel ini itu konsentrasinya rendah, tetapi di dalam luar membran sel ini konsentrasi H plus itu tinggi. Maka dari itu bisa kita sebut H plus K plus ini membutuhkan ATP karena dia bergerak dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Nah, pada normalnya di lambung tubuh kita ini H plusnya tinggi. Tetapi di dalam suatu kondisi proton pump ini terus mengeluarkan H plus di dalam lumen lambung. Bisa disebabkan karena alergi. Nah, maka dari itu kita itu perlu memberikan obat untuk menghambat proton pump agar tidak terus-menerus mengeluarkan H plus. Ya, bisa seperti penghambat obatnya yaitu omeprazol atau lain sebagainya. Pada slide ini kita akan membahas Na+, K+, ATPase. Seperti yang kita ketahui, hipertensi saat ini masih menjadi masalah utama di dunia. Bahkan di Indonesia jumlah penderita hipertensi terus meningkat tiap tahunnya. Salah satu penyebab hipertensi adalah konsumsi garam yang berlebih. Pada Maret sampai Mei 2014, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kadar Na+, K+, sel minus dan kalsium total dalam serum darah, serta menganalisa hubungan kadar Na+, K+, sel minus dan kalsium total dengan tekanan darah. Hasil penelitian menunjukkan kadar Na+ pada pasien hipertensi secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pasien normotensif. Dan kadar K+ pada pasien hipertensi secara signifikan lebih rendah daripada pasien normotensif. Jika tadi sudah membahas tentang penyakit hipertensi, yakni penyakit yang berhubungan dengan kanal Na+, K+, ATPase, maka di sini saya akan membahas secara singkat bagaimana cara kerja obat amlodipin selaku obat yang berfungsi untuk membantu penderita penyakit darah tinggi dalam meringankan rasa sakitnya. Amlodipin sendiri merupakan obat yang antagonis terhadap ion kalsium atau calcium channel blocker, di mana obat ini bekerja menghambat ion kalsium memasuki slow channel pada otot polos vaskuler dan miokardium selama depolarisasi, yang kemudian menghasilkan relaksasi otot polos vaskuler koroner dan vasodilatasi koroner dan meningkatkan pasokan oksigen miokard pada pasien angina vasospastik. Berikut adalah referensi sumber jurnal yang kami gunakan dalam presentasi ini. Pertama, ada adar Na+, K+, Cl, dan kalsium total serum darah serta hubungannya dengan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kedua, ada prinsip transport molekul melalui membran sel. Ketiga, evaluasi penggunaan antihipertensi konvensional dan kombinasi konvensional bahan alam pada pasien hipertensi di Puskesmas wilayah Depok. Yang keempat, ada penggunaan obat proton pump inhibitor atau PPI pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Imelda Medan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.